Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kembali progres terkini mega proyek ataupun proyek strategi nasional ya yang ada di Jakarta, yaitu JCC ataupun Jakarta Sewer System ataupun pengelolaan air limbah di Jakarta, teman-teman. Di Jakarta itu sangat banyak ya permasalahannya, teman-teman, yang pemerintah kita terus berusaha mengatasinya, seperti banjir, terus pencemaran air permukaan, area kumuh, limbah padat, kemacetan, perubahan iklim, kelangkaan air baku, penurunan air tanah karena air tanahnya terus disedot ya. Dan dari situlah semuanya ya teman-teman, pemerintah kita akhirnya membuat salah satu kebijakan yang menurut saya cukup baik, yaitu pengelolaan air ya, air limbah di tempat ini. Dan di JCC ini teman-teman memiliki 14 zona ya, dimana untuk waduk Pluit ini masuk ke zona pertama. Dan diharapkan dengan adanya JCC ini permasalahan air limbah kita bisa teratasi dengan baik, karena kita ketahui permasalahan air limbah itu disebabkan karena kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap air dalam rumah tangganya ataupun air limbahnya. Terus yang kedua, tidak semuanya industri memiliki IPAL ataupun instalasi pengelolaan air limbah yang berfungsi dengan baik dan sistem pemantauan yang baik. Terus masih rendahnya pemantauan dan penegakan hukum terhadap para si pencemar itu ya. Terus sistem perpipaan air limbah baru mencapai 6-10% di wilayah Jakarta. Terus kualitas infrastruktur tangki septic tank yang buruk ataupun jarang dilakukan penyedotan lumpur dan akhirnya bocor. Terus infiltrasi air limbah dari tangki septic tank ke tanah ataupun rembesan ya, sehingga itulah yang mengakibatkan air limbah tersebut mencemari air kita. Dan ketika air limbah tersebut dibiarkan terus menerus, maka akan mengakibatkan penurunan kualitas air tanah kita ya, karena air tanah ataupun air limbah tersebut pasti akan menyerap ke bawah tanah. Dan di depan kita ini baru sepertinya baru selesai loading untuk seat pile ya. Tapi untuk saat ini masih ini sepertinya teman-teman ya, masih mempersiapkan bahan-bahan bangunan. Terus masih ada masih ada kun-kun. Jadi ini baru basic-basicnya dulu ya teman-teman, kan ini proyek baru saja ya, baru beberapa bulan yang lalu dilakukan semacam opening ceremony yang dimana Pak PJ Heru beserta jajarannya dan juga dari PUPR ya, karena ini proyek-proyek nasional teman-teman, baru saja dilakukan opening ceremony. Semoga saja ini cepat selesai. Dan yes, di depan kita itu ada semacam lubang-lubang ya, dan itu kemungkinan besar akan dilakukan pemancangan spun PL ataupun paku bumi, karena kita ketahui ini di dekat danau ya, dimana itu tanahnya lembur pastinya. Dan tadinya di sini di depan kita ini sebenarnya hutan kota teman-teman, tetapi dipangkas dulu semuanya ya, dibotakin agar mempermudah konstruksi lalu lalang di tempat ini teman-teman. Dan nantinya pasti di sini akan ditanam kembali jika proyek JCC ini sudah selesai. Upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi permasalahan air limbah tersebut melalui Dinas Sumber Daya Air kita teman-teman, milik Pemprov DKI Jakarta, di mana termuat dalam Rapimtas tanggal 3 Oktober tahun 2018 teman-teman. Semoga saja ini rencana-rencana pemerintah kita berjalan dengan baik, dengan lancar, dan pastinya Uli Amri kita juga membutuhkan dukungan masyarakatnya teman-teman. Yuk kita dukung pemerintah kita ya, semoga
semua program nasional ataupun program daerahnya ini bisa terlaksana dengan baik. Dan saat ini kita sedang melihat aktivitas teman-teman sumber daya air DKI Jakarta, dan video ini saya mengambilnya di pagi hari ya teman-teman, sehingga teman-teman SDA DKI Jakarta masih pada ngopi dulu. Saya ambil sekitar jam 7 pagi nih teman-teman, ataupun setengah 8 ya, jadi belum datang semuanya ataupun masih pada sarapan terlebih dahulu. Dan di sini kalau kita lihat banyak sekali long excavator crawler teman-teman, ataupun excavator sendok ya yang akan meraup. Dan di bawah kita itu juga ada kapal tongkang ya teman-teman, itu kalau tidak salah pengadaan tahun 2021 bulan Desember kalau tidak salah ya. Dan itu adalah bukti nyata ya bahwa SDA DKI Jakarta kita selalu standby dan melayani masyarakatnya dengan baik. Dan di sisi kanan ini juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pendangkalan pola pikir ya. Pendangkalan tanah ataupun danau ya di tempat ini, karena masih banyaknya rumah-rumah semi permanen yang tinggal di bantaran danau ini teman-teman. Karena ini mohon maaf drone-nya agak kurang jelas karena saya sempat kehilangan sinyal di sini dan saya sudah mendapatkan kembali sinyalnya. Oke, dan di sini juga rumah semi permanen masih banyak kita lihat. Dan ini saya sudah tanya ya warga sekitar sini, mereka tidak memiliki sertifikat tanah ataupun banyak warga pendatang di daerah ini teman-teman. Ya, inilah menjadi magnet tersendiri ini di Jakarta, karena kita ketahui ini Jakarta ibu kota ya, dimana banyak dibukanya lowongan pekerjaan, sehingga bagi para pejuang keluarga ini orang-orang daerah berbondong-bondong ke Jakarta mengadu nasibnya ya. Jika pengaduan nasibnya itu berhasil, maka mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang baik pastinya. Dan semoga saja ini ada solusi terbaik sehingga danau Pluit ini bisa dipercantik lagi dan tidak ada lagi warganya yang tinggal di bantaran danau ini. Amin. Dan itu aja mungkin ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.